Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat kepada Bapak Lukman Hakim SPDMM selaku Kepala Madrasah Aliyah Negeri 1 Bandar Lampung, yang saya hormati Ibu Dr. Randa Adelarina selaku Wali Kelas dari kelas 11 4, yang saya hormati Ibu Diah Puji Lestari SPD selaku Guru Pengaku dari mata pelajaran PPKN, yang saya hormati Ibu Bapak Dewan Guru serta staf Bank 1 Bandar Lampung, yang saya cintai kedua orang tua saya dan teman-teman yang saya banggakan. Pertama-tama izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Hanin Biasa Pandatinisa dari kelas 11 4. Di sini saya akan mempresentasikan tentang mind map yang telah saya buat yang berjudul Pancasila. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang makna dan hakikat ideologi. Ideologi sendiri berasal dari kata idea dan logos. Idea artinya gagasan, konsep dan cita-cita, sementara logos artinya adalah ilmu. Jadi secara harfiah, ideologi artinya adalah ilmu pengetahuan mengenai ide-ide atau gagasan. Nah, di sini ideologi memiliki 3 unsur. Yang pertama ada keyakinan, yang kedua ada mitos, dan yang ketiga ada loyalitas. Nah, keyakinan ini adalah maksudnya setiap ideologi selalu menunjuk gagasan vital untuk diyakini, untuk dijadikan sebagai dasar dan arah tujuan. Mitos artinya setiap ideologi selalu memitoskan suatu ajaran. Dan loyalitas artinya adalah suatu ideologi selalu menuntut keterlibatan optimal atas dasar loyalitas atau dasar kesetiaan para penduduknya. Kemudian di sini ada fungsi. Fungsinya ada 3. Yang pertama, menjadi pedoman bagi individu, masyarakat, atau bangsa untuk melangkah, berpikir, dan bertindak. Yang kedua, menjadi kekuatan yang memotivasi dan memberikan semangat bagi individu, masyarakat, bangsa untuk mencapai tujuan. Dan yang ketiga adalah menjadi upaya dalam menghadapi berbagai masalah atau persoalan masyarakat atau bangsa dalam berbagai aspek kehidupan. Kemudian ada macam-macam ideologi. Nah, ideologi ini terbagi menjadi 2. Yang pertama ada ideologi terbuka dan yang kedua ada ideologi tertutup. Nah, ideologi terbuka adalah ideologi yang dapat berinteraksi terhadap perkembangan zaman dan adanya dinamika internal yang membawa pengaruh atau peluang bagi masyarakat untuk mengembangkan pemikiran yang lebih relevan atau lebih sesuai dari masa ke masa. Nah, ideologi terbuka ini bersifat reformis dan dinamis. Nah, sementara ideologi tertutup artinya ajaran atau pandangan yang sudah diyakini kebenarannya dan tidak boleh dipermasalahkan lagi. Jadi artinya ideologi tertutup ini menjadi sebuah peraturan yang harus dipatuhi dan ditaati. Nah, karena itu ideologi tertutup bersifat kaku dan mutlak. Kemudian di sini ada kedudukan Pancasila. Nah, kedudukan Pancasila ini ada 3, ada nilai, ada dimensi, dan ada aspek. Nah, kita mulai dari nilai dulu. Nilai terbagi menjadi 3, ada nilai dasar, ada nilai instrumental, dan ada juga nilai praksis. Nilai dasar adalah nilai-nilai yang kita terima sebagai dalil yang bersifat mutlak, kemudian sebagai sesuatu yang benar, dan tidak perlu dipertanyakan lagi. Nah, nilai instrumental artinya adalah nilai yang berbentuk norma sosial atau norma hukum yang akan dikristalisasikan dalam bentuk peraturan dan mekanisme lembaga-lembaga sosial atau negara. Nah, kemudian ada nilai praksis yang artinya adalah nilai yang sebenarnya itu kita lakukan dalam kegiatan sehari-hari. Nah, nilai ini menjadi batu uji apakah nilai dasar dan nilai instrumental itu ada atau tidak dalam kehidupan masyarakat. Nah, yang kemudian ada dimensi. Nah, dimensi ini juga terbagi menjadi 3. Yang pertama ada dimensi idealitas, yang kedua ada normatif, dan yang ketiga ada realitas. Nah, dimensi idealitas ini adalah
Maksudnya nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila itu yang bersifat sistematis, rasional, dan juga menyeluruh. Nah, normatif artinya penjabaran nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila itu dalam suatu sistem atau norma kenegaraan yang lebih operasional. Yang ketiga ada realitas. Dimensi realitas artinya adalah suatu ideologi harus mampu mencerminkan realitas yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Kemudian ada aspek. Nah, aspek ini juga terbagi menjadi 3. Yang pertama ada realitas, yang kedua ada idealitas, dan yang ketiga ada fleksibilitas. Nah, aspek realitas artinya nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila mencerminkan realitas yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Aspek idealitas artinya kadar idealisme yang terkandung dalam Pancasila ini mampu memberikan motivasi atau gairah kepada para subjek pendukungnya, sehingga apa yang ada dalam diri seseorang ini bukan hanya sekedar utopia yang tak bermakna, tetapi suatu saat dapat diwujudkan. Nah, kemudian ada fleksibilitas. Nah, fleksibilitas ini maksudnya adalah Pancasila sebagai ideologi tidak bersifat kaku atau tertutup, melainkan sebagai ideologi yang terbuka terhadap perkembangan zaman. Nah, kemudian di sini kita ada perwujudan Pancasila sebagai ideologi. Yang pertama dalam bidang politik. Dalam bidang politik kita bisa lihat dalam 2 hal. Yang pertama lembaga negara. Nah, Indonesia memiliki banyak sekali lembaga negara seperti Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, ada juga Presiden, kemudian Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, dan Badan Pemeriksa Keuangan. Dan yang kemudian dalam bidang hukum, perwujudan dalam bidang hukum terletak pada pasal 27 ayat 1, pasal 28D ayat 1, dan pasal 28I ayat 1. Kemudian dalam bidang ekonomi. Dalam bidang ekonomi tertuang dalam pasal 33 ayat 1 sampai 4. Dalam bidang sosial budaya, perwujudannya dapat kita lihat dari menghargai keberagaman budaya di Indonesia, kemudian pelestarian keberagaman budaya di Indonesia, dan sebagainya. Dan yang terakhir adalah perwujudan dalam bidang pertahanan dan keamanan. Nah, perwujudan ini tertuang dalam pasal 27 ayat 3 dan pasal 30 ayat 1. Sekian penjelasan dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.